그런 거 한번 직접 막 가져보고 Pakar sepak bola Asia Tenggara sebut Sintayong bekerja sangat baik, tetap layak di timnas Indonesia. Media Vietnam mengungkapkan kekagumannya dengan beban berat Sintayong menangani 4 kategori usia timnas Indonesia sekaligus, yakni U19, U20, U23, dan senior. Tidak hanya itu, Sintayong juga dibebani target tinggi di seluruh kategori usia. Hal ini turut membuat media Vietnam Soha takjub dengan peran yang diemban oleh juru taktik Korea Selatan tersebut. Menurut penilaian pakar sepak bola Asia Tenggara, Sintayong telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di Indonesia jika dilihat dari rekor banyaknya pekerjaan yang diembannya. Sambung Soha. Tentu kiprah Sintayong di timnas Indonesia bisa dibilang tidak main-main. Meski gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022, ia telah menorehkan tinta emas di kubu timnas Indonesia, yakni dengan meloloskan timnas Indonesia di berbagai ajang. Untuk itu, Kapten PSIM Yogyakarta Aditya Putra Dewa juga sepakat bahwa Sintayong masih layak untuk dipertahankan di timnas Indonesia meski gagal di Piala AFF edisi kali ini. Menurut dia, PSSI tidak perlu terburu-buru memecat arsitek asal Korea Selatan tersebut. Dan berikut alasan Sintayong wajib dipertahankan. Piala Asia dan peringkat FIFA. Salah satu alasan kenapa pelatih Sintayong masih harus dipertahankan di timnas Indonesia karena selain berhasil membawa skuad Garuda menembus Piala Asia untuk kali pertama sejak 2007, juga mengantarkan Indonesia naik drastis ke ranking 151 dunia dari yang sebelumnya 175. Menurut Aditya, itu menjadi bukti apabila program-program Sintayong sangatlah baik. Ia pun menegaskan bahwa semuanya butuh proses yang tidak sebentar. Ia pun beranggapan seandainya Sintayong dipecat, belum tentu timnas Indonesia bisa langsung nyetel dengan pelatih baru. Jadi bisa diasumsikan tidak ada jaminan timnas Indonesia bisa langsung juara. Bisa lebih baik. Timnas Indonesia sudah ditunggu sejumlah agenda krusial di tahun ini. Di antaranya Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Selain itu ada agenda FIFA Matchday juga menanti pada September, Oktober, dan November 2023. Karena itu Aditya Putra Dewa sangat berharap timnas Indonesia cepat move on dari kegagalan di Piala AFF kali ini. Pemain berusia 32 tahun itu pun ingin sebuah ajang di 2023 bisa dilalui dengan hasil yang manis. Saatnya fokus untuk event selanjutnya karena sangat padat ya di tahun 2023 dan semoga Coach In bisa tetap memimpin skuad Garuda di semua ajang yang diikuti. Apapun itu, semoga sepak bola kita terkhusus kompetisi kita bisa kembali normal dan sepak bola kita bisa berjaya. Jelas Kapten PSIM Yogyakarta itu. Alasan Sintayong bakal tampil boncer di Piala Asia 2023. Skuad asuhan Sintayong punya agenda yang lebih besar di tahun ini, yaitu Piala Asia 2023. Setidaknya ada deretan alasan agar timnas Indonesia merasa lebih optimis menjelang pagelaran Piala Asia 2023 ini. Apa sajakah itu? Simak pembahasannya berikut ini. Persiapan lebih matang. Persiapan di Piala AFF 2022 tak begitu matang karena berbagai masalah. Meskipun timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan selama sebulan sebelum turnamen, namun mereka tidak melakoni partai uji coba. Selain itu, terhentinya liga selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan juga memberikan pengaruh. Di Piala Asia 2023 nanti, persiapkan diharapkan lebih matang lagi dengan adanya FIFA Matchday pada Maret 2023. Liga baru selesai. Berkaitan dengan persiapan timnas Indonesia bermain di Piala AFF 2022 tanpa adanya liga yang bergulir selama 2 bulan. Namun situasi diharapkan berbeda pada Piala Asia 2023 nanti. Liga 1 2022-2023 sudah kembali bergulir dan para pemain bisa mengembalikan kondisi kebugarannya dengan lebih baik. Hal ini diharapkan bisa membantu persiapan para pemain yang berlaga di liga domestik sebelum memperkuat timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi siap tampil. Di Piala AFF 2022 ini, para pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi andalan seperti Elkan Bagot dan Sandy Walsh gagal tampil. Mereka tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing karena Piala AFF 2022 bukanlah agenda dari FIFA. Berbeda halnya dengan Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan di tengah pergantian musim kompetisi. Klub-klub tersebut tidak boleh menahan para pemain yang hendak membela negaranya. Elkan dan Sandy pun diharapkan tampil untuk timnas Indonesia dalam ajang ini.
Selain itu, para pemain naturalisasi lain seperti Justin Hubner, Sein Patinama, dan Ivar Juner pun berpotensi menjadi bagian dari skuad asuhan Sintayong. Marcelino diklaim jadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2022. Meski timnas Indonesia hanya mentok di semifinal Piala AFF 2022, tetapi potensi Marcelino Ferdinand melampaui pemain finalis tahun ini yakni Vietnam dan Thailand. Bahkan media Malaysia Astro Arena mengklaim jika Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia layak dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF edisi kali ini. Untuk saya, pemain muda terbaik di Piala AFF adalah seorang individu dengan nama yang paling cool, Marcelino Ferdinand, yang bermain di timnas Indonesia. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Itu adalah 1 gol yang cantik main kombinasi dengan Sade Ramdhani melawan Filipina di Manila, kata Kesundaresan. Bukan tanpa alasan jika Marcelino sudah memiliki nama besar di Malaysia, sebab ia sudah mencuri perhatian internasional sejak bermain di kualifikasi Piala Asia U20 lalu. Kesundaresan menyebut Marcheng sebagai salah satu prospek paling cerah dari timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ia juga sepakat kehadiran Marcheng sebagai salah satu prospek muda paling cerah dari Indonesia sepanjang masa. Klaim tersebut tentu tidak berlebihan, pasalnya Marcelino sendiri juga dipilih The Guardian masuk sebagai 60 pemain muda terbaik di dunia. Piala AFF sendiri memang tidak hanya memberikan penghargaan kepada pemain terbaik, top scorer, dan kiper terbaik, tapi juga pemain muda terbaik. Pada edisi Piala AFF 2020 lalu, Pratama Arhan dari timnas Indonesia menyambut penghargaan pemain muda terbaik. Pada edisi Piala AFF 2022 ini, media Malaysia Astro Arena pun memprediksi jika gelar itu bisa dipertahankan oleh timnas Indonesia lewat sosok Marcelino Ferdinand. Penampilan apik Marcelino Ferdinand sendiri ternyata sudah tersohor ke luar negeri. Klub Thailand bahkan kabarnya disebut-sebut mempertimbangkan untuk merekrut Marcelino. Adalah Madam Pang, manajer Thailand yang merupakan pemilik Port FC, sedang memantau sang pemain. Meskipun belum sepenuhnya benar, namun rumor tersebut tentu cukup wajar. Mengingat Marcelino memang layak mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri. Bermain di Thai League tentu bakal menambah kualitas seorang Marcelino Ferdinand. Namun tentu saja Marcheng masih harus menghormati kontraknya bersama Persebaya Surabaya, di mana saat ini sang pemain terikat kontrak sampai dengan 1 Juli 2024 mendatang bersama klub asal Jawa Timur tersebut.